Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan membacakan semuanya, baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian mengikuti dalam hati masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam dunia ini ada dua kategori orang kaya. Yang pertama, kaya secara materi, di mana orang kaya ini menumpuk hasil pekerjaannya, uang, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, kekayaan secara rohani ataupun spiritual. Dalam memahami kekayaan secara materi, orang akan menilai, oh, rumahnya besar. Uangnya banyak. Perhiasannya selalu diperlihatkan. Di luar rumah maupun dalam rumah. Wah, mobilnya banyak. Wah, dia punya jabatan yang tinggi. Dia memiliki status sosial yang di atas rata-rata. Kita bisa melihat seperti itu. Maka orang tersebut dilihat dan dinilai orang kaya. Bahkan orang bisa menilai dari pakaiannya. Kemudian berikutnya adalah orang yang kaya secara rohani. Jikalau dikatakan orang kaya rohani, berarti hidupnya selalu dalam Tuhan. Ini sudah biasa kita mendengarnya. Apapun omongan orang lain tentang dirinya, dia tidak peduli. Saya sudah hidup dalam Tuhan dan inilah kekayaan saya. Saya tidak peduli apapun kata mereka. Mau dilihat ataupun dinilai saya adalah orang yang miskin, saya tidak merasa hidup miskin. Saya kaya dalam Tuhan. Cukup dalam dunia ini. Betapa luar biasanya anggapan seseorang tersebut. Lalu bila diperhadapkan kepada kita, apa yang mau kita jawab? Apakah Bapak Ibu di rumah merasa menjadi orang yang kaya? Sulit ya menjawabnya. Atau mungkin dalam hati, saya orang yang sederhana. Nah, dalam memahami nats ini memang merupakan peringatan kepada orang kaya. Tapi ingat, orang kaya secara rohani dan secara materi pun harus diperingatkan oleh Tuhan. Memang kalau digambarkan dalam ayat ini adalah orang kaya secara materi dunianya. Tapi kita perlu melihat dalam rangkaian tujuan Tuhan dalam dunia ini. Semua yang kita punya, semua yang kita dapat adalah untuk memuliakan namanya. Dan itulah tujuan hidup yang sejati yang mau digambarkan dan dijelaskan melalui firman Tuhan saat ini. Apabila dikatakan menangislah dan merataplah di Yakobus 5:1,
atas sengsara yang akan menimpa kamu, itu menandakan hidup ini hanya sementara. Parsatokinat do hanguluata di portibion. Alani damang dayanang na hinaholongan, molo martahiak kamu, pangidoma haguguon lo mengadopi akasi taonon. Ala akasi taonon dang mernida buhi. Namora napogos na ringgas marminggu, na losok marminggu, ido gobaran di hanguluan. Jala ido na di payingot marhitis yang turpuk tahun. Alani damang daerang na hinaholongan Tuhan Kristus, jika kita melihat kemuliaan nama Tuhan melalui apa yang sudah diberikan sampai pada saat ini, maka yang perlu kita sadari adalah Tuhan itu amat baik. Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan kita harus merenungkan firman-Nya setiap saat. Dalam segala situasi, kita harus menjadi orang yang benar dalam firman-Nya. Supaya kita tidak jatuh dalam keinginan duniawi. Kita belajar dari Ayub. Dia adalah orang yang kaya secara materi. Dia orang yang bahagia. Dia orang yang kaya secara rohani. Apapun pergumulan, persoalan yang menerpa dalam hidupnya, dia tidak terganggu, tetapi yakin. Dan semua itu menjadi warisan iman Ayub dalam hidup umat manusia saat ini. Bagaimana dengan kita? Apakah ada kata cukup dari apa yang diberikan Tuhan kepada kita? Saya yakin. Abang pendeta, saya masih belum merasa cukup. Karena kebutuhan untuk anak-anak saya, kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari, bahkan kalau saya sudah di posisi ini, nanti jabatan saya bisa naik. Dan semua itu kan berguna untuk membahagiakan keluarga saya. Tidak ada kata cukup dalam hidup umat manusia. Tapi Yesus mengajarkan, dan selalu kita ingat ayatnya. Di Matius 6 ayat 33 tertulis, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Orang yang kaya secara rohani pun harus diingatkan secara terus-menerus. Karena dunia ini bisa menjadi jahat ketika kita yang sudah teguh dalam iman tetap terganggu dengan situasi yang ada. Oleh karena itu, marilah kita renungkan firman-Nya setiap saat. Supaya peringatan ini tidak menjadi kesia-siaan. Karena sungguhnya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang sedang kita alami. Oleh karena mintalah kepada Tuhan. Dia ingin menghadirkan kesejahteraan bagi umat manusia. Dia ingin menghadirkan kedamaian bagi semua umat manusia. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam perintah-Nya dan berkecukupan senantiasa. Karena firman Tuhan ini, kertas tulisan ayat Alkitab, ini juga menjadi kekayaan yang sangat tak ternilai harganya daripada emas dan perak. Bahkan berapa banyak uang yang ada, yang dimiliki oleh saudara, tidak ternilai melalui firman Tuhan ini. Marilah kita jalani kehidupan kita. Mari kita tetap melihat penyertaan Tuhan menjadi kekayaan yang luar biasa dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu mewarnai kehidupan kami. Kami disadarkan melalui firman-Mu yang menyatakan harus menjadi orang yang kaya dalam iman. Dan kami melihat tujuan semuanya adalah untuk memuliakan nama-Mu dan hidup bersama-Mu. Kuatkanlah kami menghadapi keinginan daging dalam dunia ini, agar kata-kata dan perbuatan kami seturut dengan kehendak-Mu. Berkati keluarga kami, agar kiranya Engkau memberikan kebahagiaan dan hubungan yang harmonis. Berkati juga jemaat-Mu ya Tuhan, dalam pekerjaannya di masa pandemi ini.
Tuhan kiranya berikan berkat yang melimpah, agar kiranya mereka merasa uluran tangan kasih-Mu sungguh nyata dalam dunia. Berkati juga ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang dalam proses belajar, menempuh pendidikan. Kiranya Engkau menjawab masa depan, cita-cita yang diimpikan oleh mereka. Kami tahu Engkau adalah Allah yang mendengar, Allah yang berkuasa menentukan kehidupan kami. Kami sadar kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.